Janet, Omer pun memanggilnya. Janet, apa yang kamu pikirkan? Janet menjawab, jangan tanya. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Omer pun berkata, kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Katakan padaku apa yang terjadi. Janet menjawab, jika orang lain mendengarnya, maka semuanya akan menjadi hancur. Aku bersumpah, berjanjilah. Omer pun menjawab, aku berjanji. Janet pun lalu membocorkan bahwa raja sedang sakit. Dan ini adalah serius. Dari apa yang aku pahami, raja tidak memiliki banyak waktu lagi. Çok vakti yok. nasıl olur? Omer pun bertanya, bagaimana bisa? Apakah kamu yakin? Janet pun menjawab, ya aku yakin. Emin misin bundan Cennet? Eminim. Raja membaringkan tubuhnya dan teringat kembali dengan perkataan Kosem. Her adımda seni hayal ettim. Kosem berkata, setiap langkah yang kamu ambil, setiap nafas yang kamu hirup, aku bersamamu. Kamu akan menjadi lebih kuat daripada yang bisa kamu bayangkan, dan aku akan selalu berada di sisimu, sangat dekat denganmu melebihi siapapun. Olacağım. Masa depan yang cerah akan menanti kita. Ketika kamu menaklukkan dunia, aku akan membesarkan anak-anak kita. Aku akan memberikanmu kekuatan. Ne güç katacağım. Güzelim. Raja pun menjawab, Kosem, aku bersumpah pada Tuhan. Kamu adalah kemenangan pertamaku. Benim sensin. Kembali pada Janet. Janet berkata, aku tak tahu apa yang akan terjadi ketika raja meninggal. Omer menjawab, yang paling terpenting adalah keberlanjutan negara Janet. Jadi, hak dari tahta adalah Pangeran Osman. Aku harap di sana tidak ada kerusakan dan itu akan terjadi dengan perlahan. Janet pun bertanya, kerusakan, apa maksudmu? Omer pun menjawab, Kosem Sultan, dia pastilah akan membuat putra kandungnya untuk naik tahta. Janet pun menjawab, tidak, Kosem Sultan tidak akan pernah melakukannya. Dia mencintai Pangeran Osman seperti putranya yang lain. Omer pun menjawab, itu sekarang, nanti kamu akan lihat. Kosem Sultan tidak akan mengasihani Pangeran Osman, tidak juga Pangeran Mustafa. Şehzade Mustafa'nın. Di lain sisi, para pasa memberikan ucapan selamat kepada Davud atas pernikahannya, Paşam. Sağ ol. tapi tidak dengan Halil Pasa. Ketegangan pun akan dimulai. Davut Paşa. Senor. Halil mendekati Davud dan berkata pada Davud, Pasa, apa yang kamu pikir telah lakukan? Davud menjawab, ayolah Pasa, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh bersikap seperti ini karena kamu adalah seorang wazir agung. Koca Vezir-i Azam Dilruba Sultan'la evlenecek. Halil menjawab, kamu tahu aku akan menikahi Dilrubah Sultan. Siapa yang tahu trik apa yang telah kamu lakukan agar mendapatkan Dilrubah Sultan dariku? Davud menjawab, ini adalah karena raja yang melihat hal ini pantas. Aku tidak melakukan apapun. Di samping itu, kamu harus berhati-hati ketika kamu menyebut nama Dilrubah Sultan, karena dia akan menjadi istriku segera. Mendengar ucapan Davud, kemarahan Halil pun tidak bisa terbendung lagi. Dan inilah yang terjadi. Kembali pada raja, ia terlihat sangat kesakitan. Ia meminum obat untuk meredakan rasa sakit yang ia derita. Ahmet. Tidak lama Kosem tiba. Raja pun bersikap wajar dan menahan rasa sakitnya agar Kosem tidak mencurigainya. Şükürler olsun. Kosem dengan wajah senang menghampirinya. Kosem berkata, terima kasih pada Tuhan, doaku menjadi kenyataan. Aku berbicara dengan Isa Effendi, dia telah menemukan obatnya. Raja pun menjawab, aku sudah mengatakan padamu Sultanah, kamu tidak perlu merasa khawatir lagi. Tersenyumlah. Yüzün gülsün artık. Kosem pun menjawab, jika kamu tersenyum, maka aku akan tersenyum. Jika kamu baik-baik saja, maka aku akan baik-baik saja. Raja pun menjawab,
Dengan keinginan Tuhan, kita akan bisa melalui satu hal ini lagi. Güzel. Kosem, aku memutuskan untuk menikahkan Dilruba Sultan dengan Davut Pasha. Aku ingin kamu mempersiapkan pernikahannya. Dengan pernikahan ini, aku ingin menghapus awan hitam di atas kita. Kosem menjawab, Davut Pasha, aku kira itu adalah Halil Pasha. Raja menjawab, Dilruba mengatakan padaku bahwa dia sering bertemu dengan Davut Pasha. Sejauh yang aku pahami, dia ingin menikahi Davut Pasha. Aku tidak bisa mengabaikan keinginannya. Kosem pun menjawab, ketika itu tentang kebahagiaan dari orang yang kamu sayangi, maka aku tahu kamu akan melakukan apapun. Bilirim. Di lain sisi, Menekse masuk dengan wajah gembira dan ia pun berkata, ada kabar baik Sultana. Dilruba pun bertanya, apa itu Menekse? Menekse pun menjawab, Raja telah mengumumkan pernikahanmu di sidang dewan hari ini. Secepatnya, kamu akan menikah dengan Davut Pasha. Davut Paşa ile nikahınız kıyılacak. Dilruba nampak terkejut namun bahagia, tapi berbeda dengan Halime. Dilruba pun bertanya, benarkah? Menekse pun mengangguk. Dilruba lalu bicara pada ibunya, Ibu, apakah kamu mendengarnya? Halime menjawab, baiklah, aku harap itulah yang terbaik bagi semua orang. Aku harap kita tidak mengambil langkah yang salah. Dilruba pun menjawab, jangan khawatir. Davut Pasha adalah menantu yang kamu cari. Halime pun menjawab, aku harap demikian. Kembali kepada Janet. Janet berkata, mengapa kamu bertanya padaku, Melek? Bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi pada Iskandar? Melek pun bertanya, apakah aku bisa pergi kepadanya? Bisakah aku pergi melihatnya untuk terakhir kali? Hechan pun menjawab, Iskandar adalah seorang pangeran. Kamu mengetahuinya. Apa yang kamu harapkan? Tidak lama Kosem masuk. Ne olacağını sanıyorsun anlamadım ki. Sultanım. Janet langsung berkata, aku membawa buku dari Harim. Aku kira kamu ingin membacanya. Kosem pun menjawab, lupakan mengenai buku itu Janet. Raja telah baik-baik saja. Obatnya telah ditemukan. Jack. Çok sev. Janet pun menjawab, terima kasih pada Tuhan Sultana. Terima kasih pada Tuhan. Akhirnya ini berakhir. Kosem menjawab, hari buruk telah berlalu. Terima kasih pada Tuhan. Raja telah memutuskan Dilruba Sultan akan menikah dengan Davut Pasha. Jadi kita harus merayakannya. Bicaralah dengan Halime Sultan dan buatlah persiapan. Pergi juga ke penjahit. Aku ingin dress yang spesial untuk pernikahan. Bizlere de haber ver. Düğün için hususi bir emredersin.